Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisnayanti kelas A12 dengan nomor NIM 22811300551. Kali ini saya akan memaparkan mengenai penyusunan RPP untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Untuk penyusunan RPP kali ini pembahasannya materi tentang toharoh. Kegiatan awal menjelaskan pengertian toharoh dan pentingnya toharoh dalam agama Islam. Tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, peserta didik dapat memahami toharoh dari hadas dan najis, namun belum memahami dengan baik macam-macam dan alat bersuci yang dapat digunakan untuk taharoh. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat quote tentang pentingnya taharoh dalam media sosial atau media lainnya. Yang selanjutnya, kriteria ketuntasan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, menjelaskan pengertian taharoh. Yang kedua, menganalisis dalil tentang pentingnya toharoh dalam kehidupan. 1. Pemahaman bermakna. Di antaranya menjelaskan pengertian toharoh dan juga pentingnya toharoh dalam kehidupan. Yang kedua adalah pertanyaan pemantik. Di antaranya pertanyaannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh? Yang kedua, apa pentingnya toharoh bagi kehidupan kita? Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapan. Di antaranya yang pertama, menyiapkan materi dan bahan ajar. Yang kedua, menyiapkan lembar kerja kelompok dan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga adalah menentukan model dan metode pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran menggunakan discovery learning. Metode pembelajaran yang dipakai scientific dan gallery work. Yang kelima adalah profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong, dan yang ketiga adalah berpikir kritis. Yang nomor 6 yakni sarana dan prasarana ruang kelas. Alat dan bahan menggunakan laptop, papan tulis, kemudian karton, Al-Quran terjemah. Kemudian untuk materi dan sumber ajar menggunakan buku paket, kemudian materi ajar, dan juga video pembelajaran dan internet. Urutan pembelajaran diantaranya adalah pendahuluan. Berisikan nomor 1, membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, murojaah surat-surat pendek. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Yang ketujuh, guru menyampaikan pertanyaan pemantik yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Yang kedelapan adalah guru memberikan motivasi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan motivasi yang berhubungan dengan materi toharoh. Kegiatan inti diantaranya yang pertama, mengamati. Guru menampilkan video pembelajaran tentang pengertian toharoh dan dalil tentang toharoh dan juga macam-macamnya melalui link YouTube yang ditampilkan dengan menggunakan infocus di ruangan kelas. Yang kedua, menanya. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran tentang pengertian toharoh dan dalil tentang pentingnya toharoh. Yang kedua adalah guru memberikan lembar kerja kelompok. Yang ketiga, mengumpulkan informasi
Langkahnya yang pertama, secara berkelompok, guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi tentang pengertian toharoh beserta tata cara toharoh. Yang kedua, secara berkelompok peserta didik berdiskusi dan menganalisis tentang macam-macam hadas dan langkah-langkah toharoh. Yang ketiga, secara berkelompok guru mengarahkan peserta didik tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Peserta didik mengumpulkan atau mengeksplorasi data dari sumber belajar dan menuliskannya pada lembar kerja kelompok. Yang kelima, mengkomunikasikan. Masing-masing kelompok menempelkan hasil analisis data tentang pengertian toharoh dan dalil tentang pentingnya toharoh dalam pada tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, setiap kelompok menugaskan satu orang kelompok untuk menjaga hasil analisis dan akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari kelompok lain. Yang ketiga, setiap kelompok selain yang ditugaskan menjaga hasil analisis kelompok, berkunjung ke kelompok lain secara acak, memberikan komentar berupa tulisan pada post-it atau bertanya langsung pada anggota yang lain. Yang selanjutnya adalah penutup. Guru beserta peserta didik mendiskusikan hasil belajar. Yang kedua, guru menyampaikan kegiatan belajar untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama peserta didik dan ucapan salam. Yang selanjutnya adalah refleksi peserta didik. Apakah metode pembelajaran yang dilakukan membuat kalian bisa memahami materi pelajaran? Kemudian, apakah metode pembelajaran ini perlu dipertahankan untuk pembelajaran selanjutnya? Setelah beres, baru ada asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, asesmen sikap, diantaranya teknik asesmen berupa observasi, instrumen asesmen terlampir ya. Kemudian yang kedua, asesmen pengetahuan, teknik asesmen tes tertulis, instrumen asesmen terlampir juga. Refleksi guru, kegiatan refleksi pada akhir bab ini bertujuan untuk yang pertama, memetakan kemampuan peserta didik kelas 7 di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada bab berikutnya. Dan yang kedua, menilai efektivitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara untuk menyempurnakan pada bab berikutnya. Kegiatan remedial atau pengayaan. Yang pertama, kegiatan remedial pengayaan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Yang kedua adalah kegiatan pengayaan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Sumber atau referensi atau daftar pustaka memakai buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2021, kemudian menggunakan Al-Quran terjemah. Lampiran yang dibuatkan dalam RPP tersebut diantaranya ada materi pembelajaran mengenai toharoh, kemudian contoh media pembelajaran, lembar kerja kelompok, rubrik dan penilaian kerja kelompok, lembar asesmen pengetahuan, lembar pengamatan sikap, dan lembar kerja peserta didik. Yaitu dia untuk langkah-langkah pembuatan RPP mengenai materi toharoh kelas 7. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.